Kalau Pak Jokowi mengatakan wira-wiri, rakyat juga berhak mengatakan wira-wiri berkayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wira-wiri, ya jangan yang diangkat itu cuman hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan selalu didukung juga. People power. People power. People power. Sekarang kan Amin Rais ini sudah ujur, umurnya 79 tahun, sudah ujur, pikun. Dia mau ngacak-ngacak Solo, dijawab Mas Gibran dengan 3 suku kata saja. Coba kalau berani. CKB, coba kalau berani. Gibran anaknya Pak Jokowi, wali kota Solo yang sedang naik daun. Kalimat singkatnya membuat Amin Rais kena mental, bos. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak? Kata para pendukung setianya, Amin Rais akan mengguncang langit Indonesia. Amin siap berorasi dan mengkritik Jokowi. Katanya orasi dari mulut Amin Rais lebih sakti dari sambaran petir. Katanya dia adalah imam besar bagi perubahan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada negara, diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang kini dicap, yang mewakili masyarakat kabupaten atau rakyat kabupaten. Ternyata alam ini bersahabat dengan people power. Yang tadinya terik panas ini sejuk. Jadi luar biasa, alam saja bersahabat. Jadi perlu kami sampaikan pada bapak-bapak, khususnya dari TNI yang Polri yang sekarang hadir, terima kasih ikut membantu kelancaran aksi yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Surakarta. Jadi yang namanya people power itu tidak usah ditakoti, rasa wedi dulu. Karena di setiap negara ketika tidak ditemukan keadilan dan banyak kecurangan, secara otomatis orang, rakyat itu pasti bergerak. Itu yang namanya people power. Nek corok ini mungkin inilah cawe-cawe rakyat gitu loh. Jadi saya mohon dari rekan-rekan dari people power ini tidak usah kita takuti, tidak usah kita pikir yang enggak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam hari ini dikuasai oleh oligarki. Kita ingat anak cucu kita yang akan datang, bukan kita. Kalau kita ini sudah tua. Kebetulan usia saya baru 72, jadi saya ingat ini cucu saya. Saya mohon yang hadir di sini, yang telah bersimpati dengan kegiatan people power yang diadakan di Solo, semoga Allah mengabulkan jeritan rakyat Indonesia. Takbir! 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 Terima kasih. Semoga Allah mendengar dan mengabulkan jeritan rakyat yang saat ini sangat-sangat menjerit dan sulit untuk mencari sesuatu najis. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencoba menarik dengan gerakan yang terjadi hari ini di Solo, yang dimotori salah satu tokohnya adalah Mudrik Sangidu. People power. Mereka mungkin selepas sholat Jumat akan mengadakan people power. People power yang digagas oleh beberapa orang, termasuk Mudrik Sangidu, Amin Rais, Ahmad Kosinudin dari tokoh HTI dan sebagainya. Ini arahnya adalah untuk menurunkan rejim yang korup, katanya. Kalau rejim yang korup berarti artinya pengertiannya dianggap Presiden Jokowi yang sekarang memerintah ini dianggap korup sehingga perlu diturunkan. Dia bersama sekutu halunya itu kan datang ke Solo membuat acara, intinya itu mau memakzulkan Pak Jokowi gitu katanya kan. Ya kan? Yang dimakzulkan itu apanya? Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, sebenarnya kan hal yang sama sudah
digerakkan itu sejak 411, 212 dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya karena emang tindakannya tindakan salah. Gerakan gagal, People Power Amin Rais diketawai Gibran cuma gertakan sambal. Aksi People Power yang diselenggarakan di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat dan di sekitar Gedung Umat Islam Jalan Kartopuron Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Juli sepi peserta. Padahal aksi tersebut diprediksi diikuti ribuan orang. Di Jakarta setidaknya ada kurang lebih 50 peserta yang melakukan aksi. Puluhan orang yang mengatasnamakan kelompok Aliansi Rakyat Menggugat berdatangan ke lokasi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia Jumat 7 Juli petang, masa aksi di lokasi membentangkan spanduk bertuliskan Jokowi mundur dan KKN ganas di era Jokowi. Foto Jokowi dengan coretan X diselipi kalimat rakyat sudah tidak percaya turut dibawa masa aksi. Selain itu, ada juga banner dengan foto Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang dicoret X dengan warna merah. Koordinator aksi sekaligus Presidium ARM Marina mengatakan pemerintah saat ini sudah banyak melanggar konstitusi. Ia juga menyoroti soal dinasti politik Jokowi. Dalam hal ini sudah tahu pemerintah sudah banyak melanggar konstitusi. Keluarganya juga sudah banyak KKN, entah seperti dinasti, menantu, dan anaknya ingin menjabat, padahal beliau masih berkuasa, ujar Marina. Dalam tuntutan, Marina mendorong penegak hukum agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan menara pemancar BTS 4G Bakti Kominfo. Aksi People Power juga dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Tak berbeda jauh dengan Jakarta, aksi di Solo hanya diikuti segelintir orang saja. Aksi tersebut berlangsung tidak lebih dari 1 jam. Koordinator lapangan aksi People Power di Solo, Nur Rahmat, sebelumnya memperkirakan masa yang hadir lebih dari 1.000 orang. Menurut Nur Rahmat, sudah banyak warga yang antusias dan menghubunginya dari berbagai daerah sejak Rabu 5 Juli lalu. Mereka berniat untuk merapat ke Solo mengikuti aksi tersebut. Saat menyampaikan orasi di lokasi, Nur memastikan aksi People Power berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai soal rencana aksi People Power. Rencananya aksi akan dilakukan pada Jumat 7 Juli 2023 di Bundaran Geladak, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jateng. Ya nggak gimana-gimana, lah piye toh, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis 6 Juli. Menurutnya siapapun berhak menyuarakan pendapat di muka umum. Menurutnya yang penting dalam menyampaikan pendapat tertib dan tidak mengganggu kenyamanan warga. Warga, siapapun berhak menyuarakan pendapatnya, kita terbuka dievaluasi, dikritik terbuka ya. Termasuk yang itu, silahkan. Yang penting tertib, tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar, bebas, santai-santai, ungkap Gibran. Sebelumnya, wacana aksi People Power yang digagas Mega Bintang Mudrik Sangido tidak diizinkan oleh Kepolisian Resor Kota Solo, Jawa Tengah. Rencananya aksi akan dilakukan pada Jumat 7 Juli 2023 di Bundaran Geladak, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jateng. Selain itu muncul spanduk penolakan di sejumlah fasilitas umum di Solo seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Slamet Riyadi, kawasan Ngarsopuro, hingga sejumlah kelurahan di Kota Solo. Dalam spanduk tersebut tertulis, kami warga Solo cinta damai, menolak segala bentuk kerusuhan, bentuk seruan yang mengarah perpecahan bangsa. Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, selain spanduk terdapat pula aksi penolakan secara langsung yang disampaikan kepadanya. Iwan menjelaskan penolakan ini karena ketidaksetujuannya akan aksi demonstrasi atau People Power yang akan menyampaikan aspirasinya turun ke jalan. Kami dari Polresta tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan itu. Perspektif kepolisian kami dengan pertimbangan keamanan ketertiban masyarakat, kata Iwan Saktiadi. Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP angkat suara soal aksi People Power yang belum lama ini digelar di Solo dan Jakarta, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal PDIP merespon santai dua aksi tersebut. Menurut dia, masyarakat bisa melihat secara langsung aksi tersebut yang nyatanya sepi peserta. Ya, kita lihat hasilnya di Solo bagaimana. Kan usulnya yang nampak yang ditangkap oleh rakyat itu, yang muncul yang saya lihat malah ritual yang di Jogja itu. Kata dia di rumah relawan pemenangan Ganjar Pranowo Sabtu 8 Juli. Namun begitu, Hasto mengingatkan agar semua pihak mestinya tak melakukan hal-hal yang destruktif.
Jika aksi itu ditujukan untuk mendukung salah satu capres, upaya yang dilakukan mestinya pada hari pemungutan suara 14 Februari. Kalau ada calon lain, monggo, itu jalannya pada 14 Februari. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat destruktif, ucap Hasto. Hasto menilai bahwa Presiden Joko Widodo selama ini menjadi sosok pemimpin yang merangkul semua kalangan. Dia menyebut Jokowi bukan pemimpin yang memecah persatuan. Pak Jokowi itu merangkul kepemimpinannya, kepemimpinan dengan prestasi, kepemimpinan dengan kinerja, bukan kepemimpinan dengan menggerakkan sesuatu yang justru berdampak pada perpecahan bangsa, katanya. Pada Jumat 7 Juli di Solo, aksi People Power yang digelar di sekitar gedung umat Islam Jalan Kartopuron hanya diikuti segelintir orang. Aksi dimulai pada 14 WIB, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi. Sementara di Jakarta, aksi hanya diikuti sekitar 50 orang. Aksi tersebut diinisiasi oleh Koalisi People Power Indonesia. Selain di Jakarta dan Solo, aksi juga rencananya akan digelar di Bandung, Jawa Barat. Dalam sepekan terakhir, seruan aksi itu tersebar lewat spanduk hingga pesan WhatsApp. Mereka dalam aksinya menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.